Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safila dari kelas Hubungan Internasional A. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pahami tentang materi empati. Masuk ke pengertian empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan orang lain. Menurut saya, perasaan empati itu akan muncul ketika kita menyaksikan suatu kondisi di mana seseorang atau teman kita misalnya merasa sedih atau mendapat masalah. Nah, kita membantu menenangkan teman kita tersebut. Masuk pada perkembangan empati. Empati yang pertama yaitu empati emosi. Bayi berusia 0 sampai 1 tahun biasanya akan menangis ketika melihat bayi yang lain menangis. Maksudnya di sini yaitu ketika seorang bayi menyaksikan bayi yang lain menangis, maka dia juga akan ikut menangis karena bayi tersebut belum dapat membedakan belum dapat mengontrol emosi, sehingga dia akan mencontoh apa yang dia saksikan. Perkembangan empati yang kedua yaitu empati egosentrik. Nah, pada masa balita usia di bawah 5 tahun, seorang anak sudah dapat membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Misalnya ketika balita atau anak di bawah usia 5 tahun menyaksikan seseorang yang sedang bersedih, dia dapat membedakan bahwa kesedihan itu bukanlah miliknya, tetapi dia tidak dapat merasakan kesedihan orang tersebut. Perkembangan empati yang ketiga yaitu perkembangan empati kognitif. Perkembangan ini dimulai pada usia 6 tahun. Seorang anak mulai memandang dari perspektif orang lain. Jenis yang satu ini tidak memerlukan komunikasi emosi seperti menangis. Baik diperlihatkan atau tidak, seorang anak sudah mulai mengerti. Misalnya ketika seorang anak menyaksikan atau melihat temannya sedang murung. Nah, tanpa diberitahu pun, anak tersebut sudah mulai paham bahwa temannya ini sedang bersedih atau mengalami masalah. Perkembangan empati yang keempat yaitu empati abstrak. Saat masa anak akan berakhir pada usia 10-12 tahun, empati tidak hanya ditujukan pada orang yang dikenal atau orang yang sering ditemui. Contohnya, ketika seorang anak menyaksikan seseorang yang mengalami kecelakaan atau menonton suatu bencana di TV atau di YouTube, anak tersebut sudah dapat merasa empati meskipun orang tersebut tidak dikenalnya. Masuk pada ciri-ciri empati. Ciri-ciri empati yang pertama yaitu kemampuan memahami orang lain. Ketika melihat seseorang sedang merasakan emosi tertentu, diri sendiri secara natural akan merasakan hal yang sama. Kita mampu membaca dan memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Ciri-ciri empati yang kedua yaitu memahami bahasa isyarat. Emosi seseorang dapat dilihat melalui gelagat, sehingga gerakannya dapat berbicara. Misalnya ketika kita menyaksikan seseorang yang sedang dia terlihat tidak bersemangat, terlihat lesu, terlihat lemas, kita dapat mengetahui bahwa orang tersebut sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu peran yang dilakukan. Empati akan mewujudkan suatu kenyataan dan aksi terhadap perasaan yang dirasakan. Misalnya menjadi pendengar yang baik. Ketika teman kita merasa sedih atau mendapat masalah, kita menjadi pendengar yang baik ketika teman kita tersebut itu curhat atau menyampaikan masalah apa yang membuat dia tidak bersemangat atau sedih. Masuk pada manfaat empati. Manfaat yang pertama yaitu disukai orang sekitar.
Dengan berempati, seseorang dapat menghasilkan aura atau emosi yang positif. Misalnya ketika di suatu daerah terjadi bencana, kemudian sekelompok orang datang untuk memberikan donasi atau membantu orang-orang yang terkena bencana tersebut, maka otomatis orang yang memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana ini akan mengeluarkan aura positif, dan pandangan orang lain kepada si kelompok yang membantu orang-orang yang terkena bencana ini otomatis akan positif juga. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan empati menurut dari apa yang saya pahami. Mohon maaf apabila pemahaman saya salah dalam memahami materi tersebut. Jika ada kritikan mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.